Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana syahrus siyam syahrul ramadan, syahrun awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita selalu senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang luar biasa Allah masih berikan kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas di bulan yang penuh berkah ini. Semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah berkahi, Allah terima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering kita dengar ketika Ramadan itu menghampiri kita. Tugas kita, perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah adalah untuk melaksanakan ibadah-ibadah puasa semaksimal mungkin. Dan pastinya setiap kita mengharapkan ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah puasa yang kita laksanakan. Namun pada kenyataannya, realitanya, kita berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari pahala ibadah puasa kita kecuali rasa lapar dan haus saja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini ada hal-hal yang perlu kita jaga, perlu kita waspadai saat kita berpuasa agar kita mendapatkan pahala yang utuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang perlu kita jaga diri kita dari berkata dusta dan perkataan kotor. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amalu bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'am wa syarab." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita masih melakukan perbuatan dusta, perbuatan dosa di puasa yang kita lakukan hari ini, maka Allah tidak akan mengharapkan dari puasa kita itu rasa lapar dan haus yang kita kerjakan karena kita masih melakukan perbuatan keji tersebut. Bukankah dusta itu termasuk kepala dari semua dosa? Ra'suz dzunub al-kadzib. Dan bukankah dusta itu merupakan salah satu tanda-tanda dari orang-orang munafik? Idza haddasa kadzaba. Ketika ia berbicara lalu ia berdusta. Maka perbuatan inilah yang harus kita upayakan semaksimal mungkin kita jauhi saat-saat kita berpuasa. Yang kedua, ghibah. Menceritakan keburukan orang lain. Pada realitanya, terkadang tanpa kita sadari, saat kita duduk-duduk dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, terkadang lisan kita dengan mudahnya menceritakan aib orang lain.
Maka di puasa kali ini jamaah, lebih baik kita diam, lakukan aktivitas-aktivitas ibadah, tilawah Quran dan lain-lainnya, agar mulut kita ini tertahan untuk tidak menceritakan aib orang lain. Yang ketiga yang perlu kita jaga adalah melihat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita menjaga seluruh anggota tubuh kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama mata kita. Mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik agar puasa kita betul-betul terjaga. Terkadang dalam keseharian kita melihat banyak hal, maka dari itu tundukkan pandangan kita agar kita terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang perlu kita jaga di puasa kita kali ini adalah bagaimana kita menahan amarah ataupun emosi yang melanda kita. La taghdab walakal jannah. Kita tahan untuk tidak marah, karena barang siapa yang mampu menahannya, Allah ganjarkan ia surga baginya. Bukankah asyamu junnah, puasa itu menjadi perisai diri kita, menjadi pembenteng untuk diri kita agar tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, termasuk menjaga amarah kita. Semoga puasa kita terjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala dari kualitas puasa yang kita laksanakan. Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, menjadi orang yang takwa insya Allah. Mari sama-sama kita amalkan, kita jaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.